Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Yang kami hormati Bapak Ketua Basnas Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini diwakili oleh sahabat karib kami Bapak Kiai Rahmat Rahwan. Yang kami hormati pula seluruh para jajaran pengurus Basnas Kabupaten Sumedang yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta pada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, sampai kepada kita yang ikut serta terhadap ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang sangat indah dan cerah penuh dengan berkah, kami bisa berjumpa dalam acara taklim apalatur Kabupaten Sumedang di Basnas Kabupaten Sumedang. Semoga pertemuan ini menjadikan sebuah pertemuan yang penuh berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pertemuan kali ini menjadikan sebuah pertemuan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama membacakan salawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal qamar tihaja biwujudil Mustafa wa li ahlil qawli unsun wa sururun qad tajadad. Mari sama-sama baca salawat ya Nabi. Salawatullah alaika, Allahumma
sampaikan, di hari ini adalah hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, Raja na dinten, pimpinan dinten nyaeta dinten Jumat, saatul ijabah doa. Yang mana apabila kita lakukan di Sayyidul Ayyam amalan-amalan kebaikan-kebaikan, maka itu adalah merupakan sebuah keuntungan bagi kita. Allah berikan keberkahan di dalamnya. Di pagi hari kita laksanakan taklim pengajian, baca Al-Quran, baca sholawat, dan lain sebagainya. Itulah merupakan keberkahan yang sangat luar biasa. Insya Allah dina dinten ieu simpuring yang ngiringan taklim aparatur di Nararaga naon ngajalankeun tugas di Bapak Bupati Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan Kabupaten Sumedang sing janten kabupaten anu pinuh ku kabarokahan Allah. Tebih tina balahi-balahi, subur makmur loh jinawi, sadayana paranjang yuswa, bari sehat lahir batin rohani sareng jasmani. Upami tadi di piwarang nate sauna jadwalna jam 8. Tapi ayeuna parantos tabuh salapan kirang saparapat. Alhamdulillah. Ngaos oge mualami teuing insyaallah bade singkat padat uihna nyana berkat bae Bapak. Ilmu nu manfaat insyaallah. Mualangkum aya nu tos wati kana jam sabaraha jam 12 kirang 3 jam. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, Basnas Kabupaten Sumedang ini merupakan garda terdepan dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumedang, membantu pemerintah Kabupaten Sumedang. Di antawisna Basnas Kabupaten Sumedang untuk membantu para fakir miskin, para nu'apa, para jompo, dan lain sebagainya. Ini merupakan perintah dari Allah, merupakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semata-mata kita bekerja di Basnas Kabupaten Sumedang, itu adalah merupakan perintah Allah, perintah Rasul. Siapa saja yang bekerja menunaikan perintah Allah, menunaikan Rasulullah, menunaikan perintah Rasul, maka Allah akan beri keberkahan. Allah akan beri pahala yang sangat berlipat ganda dan akan dijadikan catatan amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensejahterakan masyarakat itu ya bisa melalui apa? Bisa melalui pajak, bisa melalui zakat. Lebih dulu zakat daripada pajak. Kalau zakat sudah lebih dulu perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau pajak itu ya mungkin baru-baru kali ini pelaturannya. Dua-duanya juga sama fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi cuma ada titik perbedaannya. Persamaannya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membangun negara dan bangsa. Ya kalau pajak itu ya mungkin ada yang sampai ya 2,5% sampai 10%, bahkan ada yang 20%. Tapi kalau zakat sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau zakat, contoh kalau zakat apa? Zakat perdagangan itu 2,5%. Paling maksimal zakat itu yaitu 10%. Zakat apakah itu? Zakat dari pertanian. Jadi sudah ditentukan oleh Allah untuk mengeluarkan hartanya dan juga kepada asnaf yang telah ditentukan. Tapi kalau pajak itu lebih luas. Tapi kalau zakat ada 8 asnaf yang mesti diberikan dari zakat. Di dalam surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fuqara, masakin dan seterusnya itu 8 asnaf.
pada intinya kita sedang sedang diberi tugas oleh siapa? Oleh lembaga, oleh negara, oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, untuk senantiasa membantu kepada sesama, untuk membantu kepada saudara-saudara kita yang sedang berkekurangan. Fakir dan miskin kita bantu, du'afa kita bantu. Itu perintah dari Allah dan Rasul. Jadi orientasinya kita yang bekerja di Basnas Kabupaten Sumedang, ya orientasinya itu ya dunia ya akhirat. Jadi mendapatkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah, di dunia mendapatkan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, ya di akhirat mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu. Maka tancapkan niat dalam pribadi masing-masing. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Dipidamel kalakuan sejak ibadah ka pangeran. Abdi angkat di bumi masing-masing, ka kantor Kabadnas Kabupaten Sumedang, Gusti abdi sejak ibadah gitu. Kemudian tancapkan kembali la ilaha illallah, la matluba illallah. Dipidamel kalakuan pedah parentah pangeran. Gusti abdi angkat ka kantor Badnas Kabupaten Sumedang, pedah diparentah ku Allah, pedah diparentah ku Nabi. Sabab Nabi marentahkeun aqimus sholah wa atuz zakat. Abdi bade ngelola zakat, ngiring icik kibung di Basnas Kabupaten Sumedang. Parentah di Allah Gusti. Tilu tanamkeun dina hate la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dipidamel kalakuan malaridho nada Allah. Gusti abdi angkat ke kantor, hoyong kengeng karidoan ti Allah we, hoyong dipikarido ku Allah. Kalau seseorang sudah dikasih keridoannya, maka apapun yang ia inginkan Allah akan kasih. Kuncina urang kedah kengeng karidoan ti Gusti. Surga oke numpang awisna lamun tos diridoan ku Allah, dipasihkeun ku Allah. Jadi kerja itu karena ibadah, karena perintah, kemudian kerja itu karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya satu amal itu ya terdapat pada niatnya. Tergantung niat. Niat sae bakal janten sae. Niat awon bakal janten awon. Sesuatu hal harus disertai dengan niat yang baik. Dari rumah kita masing-masing berangkat melangkahkan kaki, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tancapkan di dalam diri sejak ibadah koyong-koyong karidoan Allah. Maka salangkah-langkahna, satu langkah itu dapat pahala dari Allah. Duduknya di kantor akan mendapatkan pahala dari Allah, catatan amal kebaikan. Bekerja kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kerja itu adalah ibadah, bukan semata-mata bekerja, akan tetapi bekerjanya nyaeta sejak ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli ibadah diparentah ku Allah, diparentah ku Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya tugasnya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ibadah terbagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh secara langsung itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, vertikal kepada Allah, kayak sholat itu langsung ke Allah. Ada pula ibadah ghair mahdoh, itu horizontal, yang mana ibadah ghair mahdoh ini turun kana butuh tatalang kanu susah, sapertoskeun urang ngadistribusikeun zakat, ngumpulkeun zakat, itu ghair mahdoh ibadahnya, tapi sama-sama itu sebuah ibadah. Sapaingan saun Nabi, kam min amalin
yatasawwaru bi amali dunya wa yasiru min amalil akhirah. Betapa banyak amal anu gambaranna mah sapertos dunya sanes ibadah, akan tetapi menjadi catatan sebuah ibadah di hadapan Allah, padahal kata ibadah faktorna naon bihusni niyatin kusaena niat. Kemudian kata Nabi kamin amalin yatasawwaru bi amalil akhirah wa yasiru min amalid dunya. Betapa banyak amal anu kaciri nama jiga ibadah tapi lain ibadah, naon faktorna sabab awon dina niatna. Salat teh ibadah tapi niatna awon karena hoyong ditinggal ku jalmi, disangki ku jalmi eta tol ibadah. Maka niatna awon teu jadi amal akhirat tapi jadi amal dunya anu teu ngabuahkeun pahala sakitu. Hadirin rahimakumullah anu ku Allah dimuliakeun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya itu gigih, orangnya itu disiplin di pusat Bapak, disiplin waktu, mengatur waktu dengan baik. Ketika dia sedang bekerja, ketika dia sedang melakukan kegiatan ya keagamaan, dia melakukan kegiatan keagamaan. Jadi Nabi mah disiplin luar biasa, kedisiplinan itu. Bukan Nabi itu sholat terus puasa, bukan seperti itu Nabi. Karena dicontohkan Nabi pada waktu kecilnya dia itu ya mengembala kambingan. Bukankah mengembala kambing itu adalah satu pekerjaan, aktivitas kasab? Iya, karena kambingnya juga bukan punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi punya orang lain, yang mana upah kerjanya buat kehidupan sehari-hari. Bisa ngakuin apa mana. Kemudian pula Nabi setelah menginjak dewasa, apa kegiatan beliau? Beliau itu berdagang ke negeri Sam. Punya siapakah berdagang tersebut? Punya orang lain. Siapa? Yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Menggembala kambing kemudian berdagang itu merupakan sebuah kasab. Kasab tapi jangan ibadah. Nah, ketika Nabi mengembala kambing itu ditanamkan dalam jiwa beliau, itu memang sudah tertanam dari masa kecil pun sifat jujur. Kenapa? Ketika masa kecil itu tidak berani dia itu kalau kambing kalau kambingnya itu hilang maka langsung dia itu lapor kepada majikannya bahwa kambing tersebut hilang. Seperti itulah. Kalau mati ya ceritakan mati. Sudah tertanam sifat sidik. Kemudian ketika berjualan pun sama. Kenapa Nabi sukses di dalam berniaganya? Karena dia itu punya sifat sidik, jujur. Ketika barang awon maka dicarioskeun ieu teh barang teh awon, ulah dipesen, ieu nu sae. Maka Nabi dicintai oleh para konsumennya. Kenapa? Karena menjadi pedagang yang jujur. Jadi pada intinya kita semua beraktivitas kasab karena tani, karena jual beli, jadi pegawai dan lain sebagainya. Intinya kalau ingin sukses itu adalah apa? Mencontoh kepada Rasulullah SAW. Silahkan kau menjadi seorang petani, asal menjadi seorang petani yang jujur. Silahkan kau menjadi seorang pedagang, pembisnis, bisnismen, asal menjadi pedagang yang jujur. Silahkan kau menjadi seorang pegawai, asal kau menjadi seorang pegawai yang jujur, mempunyai sifat sidik dan amanah. Islam tidak melarang. Silahkan, asal kita mencontoh kepada Nabi, tanamkan jiwa sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, pada kali ini sebetulnya temanya ini mengenai hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid nama keacan ia menyongsong Maulid Nabi. Sebelum memasuki Maulid Nabi, tentu kita yang menyongsong terlebih dahulu agar
kita pada ketika Maulid Nabi itu sudah ada wawasan mengenai Maulid tersebut. Dari temanya sudah ditentukan dari sana. Tapi biar dikondisikan saja. Karena urutnya teh acan. Aya nama sasih sofa. Tadi para tos direukeun ke sana enal kiro sofa teh seueur panyawa, seueur musibah, bahkan aya anu dinamian rebo kasan. Rebo kasan teh rebo bokasan, pamungkasan, rebo payu insyaallah malam ini. Itu seueur teu daraman bisa jabina. Untuk menolaknya apa? Dengan zakat, dengan sedekah. Itu ke masyarakat teh, mari kita berzakat, mari kita bersedekah. Karena sedekah itu as-shadaqatu tatba'u sedekah akan menolak kepada balahi. Kemudian apalagi kata Nabi hasinu amwalakum bizakat. Pada saudara kita sampaikan, jaga hartamu dengan zakat. Upami harta hoyong tetap renggenap, hoyong terjaga terpelihara keluarkeun zakatna. Wadawu maradokum bisodaqoh gitu. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sok seueur panyawat obati ku seueur sedekah. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW, Nur Muhammad itu telah diciptakan oleh Allah. Nabi-nabi yang lain telah pada kenal kepada Nabi Muhammad SAW, padahal junjunan anak acan lahir, tapi Nabi Adam terus kenalan ke junjunan Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nusanes terus kenalan. Kenapa? Karena Nur Muhammad tos langkung payun diciptakan sedaacan Nabi Adam alaihi salam. Apa yang menjadi buktinya? Ketika Nabi Adam alaihi salam nikah ka Sayyidatuna Hawa, naon nu janten maharna, nu janten mas kawinna teh Nabi Adam ngaoskeun sholawat ka junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha kali? 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 100 kali ulah ngarenghap. Ulah ngarenghap eta 1 kali napas. Ngan Nabi Adam cenah kiakeun henteu 100 kali, 50 kali. Anu 50 kali teh mah dianjuk eta. Mata deui ka ayeuna mas kawin biasa dianjuk. Dari maaf nikah kana yang cinder kalayan mas kawin 10 gram dianjuk. biasa mas kawin, tapi dah jarangnya gitu. Ini yang menjadi catatan, kenapa sih Nabi itu sudah kenal, Nabi Adam sudah kenal kepada Nabi dengan membacakan kepada Nabi Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, padahal Nabi Muhammadnya belum pada lahir. Jauh antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Nabi Adam manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, sareng Sayyidatuna Hawa. Kok kenapa Nabi Adam bacakan sholawat ke Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling pertama diciptakan nurnya dan akan menjadi pemimpin Nabi dan Rasul Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi-nabi yang lain pun umatnya sangat menginginkan sekali untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah urang mah janten umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Nuh koyongan janten umat Nabi Muhammad karena pangsaya-sayana umat. Jadi di antawis umat-umat nusanes pangsaya-sayana umat itu umat yang paling terbaik di hadapan Allah adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin sekali kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Hoyong orang diangkat umat Rasul, hoyong sadayana hoyong diangkat umat Rasul, hoyong. Jika
teh di akhirat teh bakal ngerok mana umat kami ka dieu beri di pasian syafaat Nabi syafaat kepada nyukam kana siratal mustaqim mana umat kami ka dieu ieu si anu dari umat kami kenaleun Nabi teh sama dia ka dieu dina nalika nyukam siratal mustaqim eta melewati cukang siratal mustaqim kalbarqil khatib sapertoskeun kilat anu nyamar syek ada yang umat kami masalah dicanak junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan panten nabi na kita kenalin ka urang ari nu ngamelewan kana sunnah nabi mah teu cinta ka nabi tara maca sholawat ka nabi engkena teh cek nabi duka eta mah umat kami ya masing-masing duka ka umat kami teh kana bagaimana agar kita dikenal oleh nabi agar diaku oleh umat nabi. Jadi antaranya yang pertama kita harus senantiasa membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara orang yang cinta kepada Nabi, dia banyak sekali membacakan sholawat kepadanya. Banyak sekali dia menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ngaoskeun sholawat aya sunat aya wajib gitu. Upami anu wajib dina nalika salat dina tahiyat akhir eta mah mesti tidak boleh tidak kita harus baca sholawat kepada Nabi karena termasuk kepada rukun salat wajib dibaca upami urang dina tahiyat teu ngaoskeun sholawat ka Nabi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad teu ngaoskeun eta we keur tahiyat akhir sah salatna naon sababna sabab termasuk kana rukun salat wajib ketika salat ada pula membacakan sholawat atas Nabi itu ya sunnah di luar sholat tak di luar sholat mah sunnah urang ngaoskeun sholawat ka Nabi nuju kumaha bae ngaoskeun sholawat ka Nabi nu paling pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sholawat Jibril kamina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaoskeun sholawat mah sanajan teu apal hartosna kenging pahala. Walaupun hati kita tidak khusyuk, kita baca sholawat dapat pahala. Jadi kalau sholawat itu bebas hambatan. Dek apal hartina kenging pahala. Bade teu apal hartina kenging bade apal hartina hantenan kenging pahala. Bade husu macana kenging pahala. Teu husu macana kenging pahala. Nuju kumaha bae oke ngaoskeun sholawat mah biasa. Nuju di bumi ngaoskeun sholawat. Di mana di kantor ngaoskeun sholawat. Sholawat ku parendek tong sholawat nu panjang. Kan sholawat teh rupi-rupinya aya sholawat sifa, aya sholawat munjiat, aya sholawat mubrom dengan berbagai ragam macam sholawat. Terus apal urang sholawat naon kan pendek kan paling singkat sallallahu ala Muhammad antarapi Allahumma sholli ala Muhammad sakitu. Satu kali bacakan kita sholawat kepada Nabi man shalla alayya sholatan wahidatan shalla alaihi asrar kata Nabi. Siapa orang yang baca sholawat kepadaku satu kali saja maka aku akan beri 10 rahmat. Wa man shalla alayya asran sahabat jalma nu maca sholawat ka kami 10 maka Allah bakal masihan sabaraha 100 rahmat. Jadi ngaoskeun sholawat mah dilipat gandakan pahalanya. Jadi satu caranya kita itu harus banyak baca sholawat kepada Nabi agar Nabi kenal kepada kita. Urang kengeng syafaat di mantena jaga di umur. Lalu yang kedua yaitu kita harus senantiasa mencontoh kepada perilaku akhlak
kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedah nyontona kasaha kajungjunan. Sabab tos dinyatakeun dina Al-Qur'an bahwa contoh Nabi itu adalah uswatun hasanah, contoh usahe kamu. Tidak ada satu ucapan Nabi yang bukan menjadi sebuah contoh kepada kita. Tidak ada satu perilaku Nabi yang tidak menjadi satu contoh kepada kita. Jadi ucapan Nabi, perilaku Nabi itu adalah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ibu san bapak sering ngadangukeun eta ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Anu hartosna lapor kana lakum, sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan bagi kamu sekalian, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir atau hari pembalasan. Telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sungguh ada pada diri Rasul itu adalah uswatun hasanah, contoh anu sae kamu urang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hiji diantawisna sok baguran kajalma nu pedit. Hiji cenah naon Pak? Bager kajalma nu pedit. Batur teh pedit di baguran. Ari urang mah sok bager kajalma anu bager, eta mah ngabales atuh. Batur bager di bageran kurang, batur merek ka urang dibere deui malas. Tapi yang sangat istimewa ibu bapak sekalian, orang lain tetangga kita bakhil kepada kita, batur teh kurang dibere, eta nu paling bagus, eta nu paling istimewa sapertos Nabi. Urang tos di Garut, urang tos di Garut, nyana dodol Garut kabumi teh. Cek suami teh, mama kirim tatangga urang itu oleh di Garut dodol. Kumaha jawabna cek eta jalmi, kamari oge manehanana tos di Cianjur dengan tengirim bapak tahu cona. Jadi nu pedit tambah pedit. Jadi kalau ada sekiranya di lingkungan tersebut nu pedit dipeditan, jadi komunitas orang yang bakhil akan semakin banyak. Tapi kalau orang yang bakhil kurang di baguran, bakal semakin berkurang orang yang bakhil, bukan semakin bertambah. Tak Nabi mah anu pedit di baguran. Batur mah pedit ka urang, asal urang we batur ka manehanana. Itu yang sangat istimewa akhlak Nabi. Kemudian yang kedua, apalagi yang kedua itu adalah suka memaafkan kepada orang yang telah pernah mendolimi. Urang teh pernah diberi batur, tapi urang ulah nepikeun ka naon? Henteu dupikeun ka mewah tamanana balikan hampura. Cek dina hatena Gusti, hampura jalma anu pernah ngajajari ka abdi Gusti. Sancan manehanana minta hampura ka kami geus ngahampura ka manehanana Gusti, hampura kersa manehanana geus aya dosa perdosa ka abdi, ku abdi dihampura. Sanajan abdi teh nyeri da jelema tapi abdi geus ngahampura ka manehanana. Gusti maot teh heula manehanana ku kami teh dihampura. Pasok tanah kitu urang sadayana ibu sareng bapak tanah anu aya mah nya hese teh anu aya mah geul naon geul we ka batur teh. Bahkan naon gunak-gunak dina hate teh we sia manehanana anu dendam. Nyeri ka ulah mah wal ngahampura samemeh manehanana di naonan di ruangan hutan beureum mah ngahampura kami mah ulah pikir begitu. Tapi urang singkeun teh hampura ka batur. Contoh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, ibu dan bapak,
Setiap nabi itu mau berangkat ke masjid, ada orang yang sangat benci kepada nabi. Setiap kali nabi mau berangkat ke masjid, apa yang dia lakukan? Orang tersebut meludahi nabi. Bahkan kalau satu waktu itu, dikala ada kesempatan dia untuk melempari nabi, ada kotoran onta, bukan lagi dengan ludahnya, akan tetapi dengan kotoran ontanya. Di paledongkeun siap-siap ya teh onta. Ya, paledong nabi teh bakal kukeheul ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada angkat ke masjid diludahi, kumaha nabi naha mulut, awas gelut jeung kami teh nabi seuseup bae kayak karunya teh kabar barang tak itu gawe oge can apaleun kana kahadean cek nabi angkat ke masjid. Kemudian dilempari oleh kotoran onta. Apa yang terjadi? Apakah Nabi marah kepada orang tersebut? Tidak. Cek Nabi, mudah-mudahan kita jalma singki pere hidayah jeung taufik ku Allah Subhanahu wa taala dibersihan kotoran ontana. Ketika satu saat orang tersebut sakit, apa yang terjadi? Nabi naroskeun ka sahabat. Baik para sahabat, kamana eta jalma tukang kecolot teh? Sok kecolot teh. Ya Rasulullah, ieu jalmi teh manteu damang. Saur Nabi, dedeh teuing biasana sok kecelotan ka Nabi nya kami dedeh. Mudah-mudahan sing gancang naon sing gancang sehat panyawatna kami teh ngalayan ka eta jalma. Yang pertama kali melayat kepada orang tersebut siapakah? Nabi, bukan siapa-siapa. Ke rumahnya Siti Aisyah. Wahai ya Humairah, apakah di rumah ini ada makanan buat apa ya Rasulullah? Kami ingin melayat kepada orang yang sakit. Siapakah ya Rasulullah? Gerangan itu orang yang suka meludahi kami. Sama Siti Aisyah. Subhanallah, masya Allah. Nabi ya Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia. Yang suka meludahi pun dia yang pertama kali melayatnya untuk mendoakan. Ya anak tua. Terus kalayan kayak jalmi kumaha anu terjadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum teh buka kulantaran sieun teh ya. Nabi teh balas dendam. Wahai Muhammad, anjeun ulah balas dendam ayeuna ka kami. Kami ayeuna mah keur teu walakaya, keur boga panyakit. Saur Nabi, kami lain teh balas dendam, tapi di kalayan anjeun kami teh ngaduakeun anjeun sing enggal daman. Nembe we dibuka. Assalamualaikum. Nyegeruk tah nangis. Jalmi nusok naon? Nusok ngaludahi Nabi. Orang yang suka melempari dengan kotoran onta kepada Nabi, nyebruk nanti sampura. Mati dengan anjingnya buka akhlak mulia. Nusok dicaci, dimaki, diludahi ku kami. Kemudian dilempari oleh kotoran onta. Engkau mempunyai akhlak yang mulia, tidak mempunyai apa dendam kepada aku. Saur eta jalmi ayeuna dek asup Islam, berikrar ka anjeun, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu paingan ku Allah dipuji di Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sungguh engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Allah memuji Nabi. Jadi upami aya diurang anu gaduh persepsi bahwa Islam itu disebarkan melalui kekerasan. Kalau jadi upami ayat dijalmi bahwa Islam itu melalui perang aja, ledakan bom gitu. Jadi persepsinya orang tersebut Islam itu adalah agama anu rahmatan lil alamin, sok mencintai tetap kekerasan, ayat teror segala, tidak Islam. Jadi Islam itu disebarkan melalui kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu. Islam melalui apa penyebarannya itu adalah melalui kasih sayang, melalui cinta, melalui akhlak yang mulia. Maka di Al-Quran disebutkan, walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawli. Jika sekiranya engkau Muhammad bersifat kasar dalam dakwah menyebarkan agama, ghalidal qalbi, keras hatinya, dan faddu min hawli, niscaya umatmu akan menjauh darimu. Itu bakal ngajauhan karena lamun Nabi teh sakedik amal, sakedik Nabi teh nya kasar ka umatna, bakal lan fadu min haul.
karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama anu kasih sayang, sehingga menyebar ke seluruh pelosok benua, ke seluruh pelosok negara, bahkan sampai ke Nusantara, ke negara Republik Indonesia. Dengan apa penyebarannya? Dengan kasih sayang, dengan akhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, di dalam Al-Barjanji katakan bahwa sifat karakteristik Nabi itu ada beberapa karakteristiknya sifat Nabi akhlak. Yang pertama, wa yuhibbul fuqara wal masakin, dia mempunyai karakteristik mencintai kasih sayang kepada fakir dan miskin. Nah, ini karakteristik Nabi harus dimiliki oleh kita. Pertama, Basnas Kabupaten Sumedang lembaga yang paling sayang kepada fakir dan miskin. Setiap bulan, setiap tahun ada agenda bulanan, ada agenda tahunan, selalu menyantuni anak-anak yatim. Ini merupakan karakteristik Nabi, akhlak Nabi yang bagus. Sayang kepada fakir dan miskin. Memberi kepada fakir dan miskin itu ya yang dicontoh oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dia itu punya makanan ngakukur sakitu-kitu. Nah, ayam nyungkeun adipasikeun demikian ka 3 hari, Nabi teu tuang teu tiganya patuangan aku bantu. Cobi. Dipasikeun aya nu naon berkekurangan nyungkeun tulung ka Nabi ya Rasulullah, pitacan barang tuang putra api di bumi. Rasul teh padahal kagungan beas teh sakilo-kilo na upami aya mah sakitu dipasikeun. Teu aya kamu tuang dikeun ka anjeunna tilu dinten tuang teu tiganjeun patuanganana ubantu, berarti poe bimbul fuqara masakin. Sungguh luar biasa akhlakna. Ari urang mah acan pernah lapar diganjal ku batu, paling oke diganjalna enjing-enjing ku surabi tilu gitu. Siang ku baso. Teras deui sorena teh diganjal deui naon ku batagor gitu. Dan Nabi mah 3 hari 3 malam dia tidak makan dan tidak minum demi mencintai kepada fakir dan miskin. Nah, ini karakter kita. Walaupun tidak secara langsung kita ya, kita tidak orang sendiri tidak memberikan, tapi yang lebih hebat saya yakin ini ya para ibu dan bapak sekalian ini secara tidak langsung menyampaikan, mendistribusikan apa ya dana dari Basnas Kabupaten Sumedang kepada fakir dan miskin yang berkekurangan. Ya, mungkin ke pelosok-pelosok aja dengan motornya ya, pergi ke papa itu. Akhlak yang mulia, kacida luar biasa. Naon deui bakal urang kamu bakalan urang di akhirat. Naon deui pami urang parantos maot, da amal soleh urang. Gitu. Kalau kita tidak membawa bekal untuk mati, apa yang akan kita bakal di hari kemudian naon bakal urang. Tak eta ibadah anu luar biasa. Nulungan kanu butuh, tatalang kanu susah eta. Berkekurangan ditulungan kurang sadaya. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, Nabi itu wayajlisu ma'ahum. Karakteristik Nabi itu suka berkumpul dengan orang-orang fakir dan miskin. Jadi anjeunna mah teu gengsi lamun cari sasarengan sareng fakir sareng miskin. Ikut bergabung dengannya. Dan sugan kami mah lebih mulia ketimbang anjeun, kami mah hoream jeung anjeun. Nabi mah teu. Dia ikut bergabung, dia ikut duduk bersama dengan fakir dan miskin, bahkan apa keluhannya, apa kebutuhannya. Lamun fakir sareng miskin teh keluhanana jeung anu saupamina beas kama kebutuhan sehari-harina, aspirasinya disenang oleh Nabi dicatat. Oh, berarti emang kurang nah. Kalau sekiranya fakir dan miskin itu dalam obrolan anak ketika dia berbicara komunikasi Nabi dengan fakir dan miskin, apa yang menjadi kebutuhannya? Ya mah peryokinan teh bantuan anak teh budakna pendidikan, sekolah, pesantren, kebiayaan. Nabi catat, dia bantu. Baik itu segi apanya, untuk kehidupan sehariannya atau biaya pendidikan anaknya. Jadi Nabi itu suka wayat di sumahum,
suka duduk bersama fakir dan miskin itu mendengarkan apa keluh kesah fakir dan miskin agar bisa membantunya. Itu akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Bupati Kabupaten Sumedang pun sama. Alhamdulillah. Yaitu kalau ada orang yang belum beruntung ya, fakir dan miskin itu, yang belum beruntung mungkin ya, dia suka keliling-keliling kepada fakir dan miskin apa keluhannya sehingga dia bantu, baik dari APBD Kabupaten Sumedang ataupun dari Basnas dan dana yang lainnya. Bahkan ada program memberantas kemiskinan itu, program yang di Gedung Negara itu stunting dan yang kemarin di Gedung Negara itu ya, jadi gerakan memberantas kemiskinan agar kemiskinan di Kabupaten Sumedang semakin menurun. Tapi alhamdulillah sampai saat ini jadi angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang dari masa ke masa, jadi sampai saat ini masa kepemimpinan Bapak Bupati Sumedang semakin menurun. Jadi bukan naik gitu. Berarti telah berhasil kepemimpinan beliau itu untuk menurunkan angka kemiskinan. Nah, kita pun sama, Basnas Kabupaten Sumedang menyerap. Baik, itu kan ada suka yang ada datang sini ya. Ada yang suka meminta bantuan dan mungkin bantuannya buat apa, buat anak sekolah dan sebagainya. Itu menyerap aspirasi. Nabi wayajili sumahum, tujuannya duduk bersama fakir dan miskin itu, yang tujuannya apa, keluh kesah yang mesti bisa bantu oleh Nabi. Wayajili sumahum. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara mengenai akhlak Nabi tentu tidak akan cukup waktunya sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Yang terpenting bagi kita bahwa kita sebagai umat Rasulullah SAW patut mencontoh kepada perilaku, kepada kepribadian Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang yang beruntung selamat dunia dan akhirat. Tidak ada satu jalan bagi keselamatan bagi kita kecuali mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi suri tauladan, menjadi sentral figur dalam kehidupan sehari-hari. Sentral figur kita tentu bukan Bapak Presiden, karena Bapak Presiden manusia biasa. Sentral figur kita bukan Bapak Gubernur, bukan Bapak Bupati, karena manusia biasa. Akan tetapi yang menjadi sentral figur contoh dalam kehidupan sehari-hari kita adalah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semoga kita semua senantiasa bisa mencontoh perilaku akhlak pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama untuk bacakan shalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana. Allahumma
kena di Mekah wengi Senin tahun gajah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum minal ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.